mengambil formulir pendaftaran Bupati Sragen. Waktu kami berikan Pak Ketua untuk menyampaikan Mas Atta. Halo. Halo, Pak. Jumpa. Halo. Assalamualaikum. Ini dulu, tapi terus nanti langsung baru dimulai kan kesannya. Nah, dimulai aja dulu. Enggak apa-apa dia meliput, nanti kan masih ada seksi. dan Mas Alex sebagai dan tidak lupa dan yang kami banggakan terhormat Bapak Ismail, Dr. Ismail, beserta Ibu, beserta Pangombyong semuanya yang hadir, dan tidak lupa juga para peliput kawan yang hadir pada siang hari ini adalah satu pembukaan, dan kedua siang hari ini bisa di PAN Kabupaten Sragen Bapak Basuki, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPD PAN Kabupaten Sragen serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, antara lain nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Bapak-bapak dari pengurus DPD PAN Kabupaten Sragen, maksud kedatangan kami beserta keluarga dan rombongan yang tidak lain, barangkali mungkin rekan-rekan media sudah tahu ya, artinya minggu yang lalu kami mendaftarkan sebagai calon bupati di DPC PKB, dan saya teman-teman pengurus harian di PAN Kabupaten Sragen yang saya hormati, teman-teman media. Pertama marilah kita panjatkan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di DPD PAN ini tanpa halangan suatu apapun. Yang berikutnya salawat serta salam kita aturkan kehadirat dengan Nabi besar Muhammad mendekat dengan kita, mau silaturahim dengan kita, insya Allah kita terbuka. Untuk kedepannya monggo kalau mau silaturahmi dengan partai yang lain, kalau Bapak sudah diamanati oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk silaturahim, untuk sonjo dengan partai yang lain, monggo, tidak apa-apa, itu
itu untuk penguatan koalisi di partai. Dan tentunya nanti kalau mekanisme di partai, di PAN itu adalah kewenangan, selanjutnya kita berikan formulir ke panjenengan isi, nanti kita akan serahkan ke DPP. Kewenangan selanjutnya kaitannya dengan SK rekomendasi adalah DPP. Dan tentunya kita hanya melaksanakan keputusan DPP. Begitu. Mungkin sedikit banyak kita hanya bisa memberikan masukan ke DPP, Bapak. Itu mekanisme di PAN seperti itu. Ya. Dan nanti monggolah mungkin komunikasi yang intensif mungkin ke depannya, biar seumpama panjenengan dapat rekomendasi dari kita, juga dapat rekomendasi dari partai yang lain. Tidak hanya di PAN. PAN hanya 4 kursi. Butuh rekomendasi partai yang lain untuk minimal di angka 10 kursi. Batas minimal harus terpenuhi, syukur lebih dari 10 kursi. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Dan pada kesempatan siang hari ini yang hadir di DPD PAN ini dari jajaran DPD PAN hanya beberapa orang, Bapak, tidak bisa semuanya. Oke. Ini ada Mas Alek dari Dapil 4 Dewan Terpilih 2024-2029, terus ujung sana Pak Widodo, terus Mas Amir Ansori Dapil 6, terus ini Pak Suparno itu selaku bendahara di DPD PAN. Dan Dewan Terpilih kemarin 2019-2024 itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Ismail serta Ibu. Mengambil formulir pendaftaran Bupati Sragen. Lalu kami berikan Pak Ketua untuk menyampaikan surat persyaratan kepada Pak Dr. Ismail. Terima kasih. Ya. Betul ya, betul. Ini formulir nanti bisa diketik. Contohnya di dalam. Sovelnya bisa dikirim. Tangan dulu. Ini ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bahwa saya ditugasi oleh DPC, artinya pengurus daripada DPC Kabupaten Sragen PKB. Itu kan kita harus menjalin komunikasi kepada partai-partai lain. Nah, tentunya kan semuanya kan butuh waktu. Nah, kebetulan kami yang pertama dari tugas yang diamanahkan oleh saya itu kebetulan hari ini pada PAN ya. Tapi nanti mungkin barangkali minggu-minggu yang akan datang bisa kita ke partai yang lain, nanti kita agendakan. Tentunya itu kan kita harus sebelum secara formal itu kan kita harus ada istilahnya tadi Pak Ketua tadi sonjo-sonjo, artinya apa? Artinya komunikasi dulu baru kita nanti ke DPD atau DPC yang akan kita tuju ya. Jadi intinya memang karena PKB itu belum cukup hanya 6 kursi seperti dikatakan Pak Ketua tadi, itu kan apa namanya harus tambah lagi lah. Saya yang pertama, langkah pertama itu di PAN, jadi 6 sama 4 insya Allah andai kata kita kan sudah bisa 10, tapi memang kita targetnya harus lebih dari 10. Jadi nanti di masa-masa yang datang atau mungkin minggu-minggu yang datang kita akan silaturahmi menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain secara
personal. Tentunya dari istilahnya dari pengurus partai, baik PAN, PKB dan lain sebagainya, nanti kan ada komunikasi politik juga. Intinya saya kan karena sudah ditugasi dan saya harus juga ikut berjuang supaya saya bisa maju dalam kontestasi Pilkada 2024 sampai 2029. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau saya tidak aktif dan memang sudah diberi tugas, kalau nanti saya tidak bisa ikut kontestasi. Intinya kan seperti itu. Iya. Saya kira kan persaingan berebut rekomendasi nggak dilakukan cuma dengan banyak bakal calon lain yang ke partai A, partai B dan sebagainya. Nah, ini upaya atau strategi yang dilakukan supaya dapat hasil atau dapat rekomendasi dari partai-partai tersebut gimana? Ya, yang jelas kita kan mesti artinya ya namanya rekomendasi itu kan tentunya kan yang menentukan barangkali kan DPP semua ya. Tapi tentunya kan kita harus berkomunikasi aktif kepada yang ada di jajaran paling rendah, yaitu DPD atau DPC yang artinya di tingkat kabupaten. Artinya kita komunikasi intens dan juga tentunya kita juga mohon dukungan dari semua yang ada. Itulah sebetulnya strateginya, hanya itu aja, sederhana, asal kita punya kemauan dan komunikasi yang aktif, efektif dan lain sebagainya. Insya Allah kan kita optimis saja, saya kira itu. Tapi artinya kan kalau kita komunikasi tidak baik, mana bisa kita mendapat rekom. Intinya kan begitu. Jadi nantinya kan intinya seperti itu, dan kita tentunya juga harus mengikuti aturan mekanisme yang ada di partai tersebut gitu. Intinya kan seperti itu, ya. Pak, misalnya dalam mereka perjalanan dengan ternyata ditugasi sebagai wakil bupati, misalnya ini, nanti sikap kemudian gimana? Orang Bapak juga harus. Ya namanya harapan kan tentunya saya tetap nawaitunya kan Sragen 1. Tapi kan semuanya nanti kan masih dinamika politik khususnya di Sragen kan masih cukup dinamis ya, sehingga kan apapun nanti rekom dari DPP baik partai PKB atau PAN atau yang lain, nanti kan itu ya saya tentunya akan patuh ya, karena kan saya kan tidak punya kekuasaan apapun gitu loh. Jadi intinya kan saya luas, tapi tetap target saya mesti harus Sragen 1. Tapi nanti dalam kenyataan itu tergantung koalisi partai, mekanisme dan lain sebagainya. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi saya siap disandingkan dengan siapapun. Itu intinya kan seperti itu. Ya intinya seperti itu. Jadi tetap saya namanya kemauan ya harus ngotot lah. Ya, nah ngotot itu enggak optimis itu namanya. Dan habis ini kalau ya nanti kita pikirkan dan kita komunikasikan dengan DPC PKB dulu. Artinya kan saya melangkah seperti ini kan juga harus minta restu juga, walaupun saya ditugasi, tapi kan harus ada komunikasi toh. Kalau saya melangkah sendiri nanti DPC PKB nggak menyudikan, untuk apa kan begitu kan. Tentunya kita ada komunikasi, nanti setelah ini kita harus kemana itu akan kita konsultasikan lagi. Intinya seperti itu aja. Pak, kalau dengan Sragen 1 misalnya tokoh sing pengen jenengan gandeng itu sih tokoh aja, kan terserah partai orang lain. Ya kriterianya yang intinya ya mau membangun. Jadi kan saya kan pengennya Sragen itu maju, sejahtera dan mandiri dan berkelanjutan. Intinya kan begitu. Jadi intinya kalau sudah satu visi satu misi, siapapun kita siapkan begitu, ya toh, maju, ya toh, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan. Intinya seperti itu. Artinya apa? Kalau udah berkelanjutan ya percuma lah. Artinya kan wis apik kan ditutup kabeh, nek elek ya diperbaiki kan. Intinya kan seperti itu. Jadi tidak boleh bongkar pasang itu tidak boleh. Artinya yang sudah nanti satu sevisi semisi itu saya siap bersanding. Intinya seperti itu aja. Jadi bukan personal ya, nanti tidak baik personal. Intinya seperti itu, nggih. Ya, Pak. Kenapa memilih hari Jumat? Ya, hari Jumat kan hari Yaumul Ayyam ya. Artinya kan memang rajanya hari. Ya, barangkali nanti dengan kita mengambil formulir di hari Jumat itu
insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu aja. Ya harapan kita kan seperti itu. Intinya seperti itu. Pak Basuki nambahin Pak terkait kehadiran Dr. Ismail ke DPD PAN ini tanggapannya seperti apa? Tanggapannya, ya kita merasa senang Pak Dokter sudah bersilaturahmi ke DPD PAN, tentunya membuka peta kekuatan koalisi, entah nanti dengan siapa. Kalau hadirnya beliau, insya Allah nanti akan membuka calon-calon yang selama ini hanya berkutat di itu saja. Mungkin nanti hadirnya beliau, bisa beliau dapat rekomendasi. Oh iya, berarti yang selama ini hanya orang-orang itu namanya ada sosok baru untuk perubahan Kabupaten Sragen. Artinya yang kemarin sudah maju, kita majukan lagi oleh Pak Dr. Ismail, seperti itu. Pendaftarannya sejak kapan? Begini, kalau secara formal memang kita tidak membuka pendaftaran tanggal berapa sampai berapa tidak. Tapi karena perintah dari DPP DPW kita harus menjalin komunikasi. Ini bagian dari komunikasi. Artinya tentunya nanti semua kita sampaikan ke DPW sampai DPW itu mendapatkan sosok yang pantas untuk direkomendasi, seperti itu. Sudah ada berapa? Secara formal seperti ini baru Pak Dr. Ismail. Informalnya? Untuk informalnya ya. Nah, untuk informalnya memang ada beberapa calon yang sudah mungkin say hello, tanya gimana kabarnya, gimana PAN, itu sudah ada beberapa. Oke. Kalau komunikasi ke partai lain misalkan, jadi komunikasi dengan partai yang lain kita berjalan lancar, tidak ada sekat, tidak ada halangan apapun. Kita dengan PDI juga sudah komunikasi, kita dengan Golkar juga sudah, kita dengan Demokrat juga sudah, dengan PKB pun juga sudah. Artinya semua terbuka, gitu. Oke, siap. Mas. Mas.